energi yang terpancar itu unik, bukan aneh gitu. Materi dan energi itu saling terjalin ya. Jadi secara logisnya itu pikiran kita itu adalah energi, tubuh kita itu adalah materi. Itu pembagiannya seperti itu ya. Energi dari pikiran, energi dari pikiran dapat mengaktifkan atau bahkan menghambat fungsi sel dalam memproduksi protein melalui mekanika yang disebut interferensi konstruktif dan destruktif. Jadi apa itu? Ini penjelasan singkatnya. Jadi interferensi konstruktif itu terjadi ketika gelombang atau perpindahan gelombang berada dalam satu arah yang sama. Nah, sifatnya itu menambah energi. Tapi kalau interferensi destruktif itu terjadi ketika perpindahan gelombang berada di arah yang berlawanan dan sifatnya mengurangi energi. Gitu. Nanti aku akan kasih contohnya dan ini akan aku jelaskan dulu secara teorinya ya. Nah, pikiran atau energi mempengaruhi otak mengontrol fisiologi tubuh. Otak sebagai organ elektrik itu berfungsi mengordinasikan dialog molekul-molekul sinyal dalam komunitas. Pada bentuk kehidupan yang lebih tinggi atau dan lebih sadar, otak sendiri itu mengembangkan spesialisasi yang memungkinkan seluruh komunitas selaras dengan status sinyal-sinyal pengaturnya. Aduh, Mbak Bidan ngomong apa sih? Aku nggak paham gitu ya teorinya. Nanti akan ada contohnya. Jadi ini secara teori seperti itu. Aku akan jelaskan. Ini dalam sebuah jurnal Molecules of Emotion, penelitiannya itu terhadap reseptor yang memproses informasi di membran sel saraf, membuatnya menemukan bahwa reseptor dalam tanda kutip neural ada pada hampir seluruh sel tubuh. Singkatnya atau jelasnya, hal ini berarti pikiran tidak terpusat di kepala, melainkan juga terdistribusi melalui molekul-molekul sinyal tubuh. Gitu. Nah, dampak dalam komunitas sel, dampaknya ya dalam komunitas sel, setiap sel harus menyerahkan kontrol pengambilan keputusan kepada otoritas kesadaran organisme multisel. Jadi manusia ini organisme multisel ya, gitu. Jadi di sini otoritasnya kepada otak. Jadi otaklah yang mengontrol perilaku sel-sel tubuh. Nah, ini poin yang sangat penting untuk dipikirkan, yaitu terkadang kita cenderung menyalahkan sel-sel organ dari jaringan tubuh kita sendiri. Kalau misalnya ada masalah di tubuh kita atau masalah kesehatan, gambaran ilmiahnya kayak gini. Jadi sebenarnya kita nggak boleh nyalahin ke tubuh kita. Jadi yang harus kita introspeksi itu ada di sini, bukan di sini, gitu ya. Gambaran secara ilmiahnya gini, gambaran secara teori atau ilmiahnya ya. Jadi diperjelas lagi, sinyal-sinyal adrenalin itu kan dilepaskan di sistem saraf pusat. Dilepaskan sistem saraf pusat ya, bukan dilepaskan sistem saraf pusat. Nah, itu untuk mengatasi pengaruh dari sinyal-sinyal histamin yang diproduksi secara lokal. Lokal. Nah, gambaran mudahnya, jadi gini. Jadi disinilah praktek politik komunitas berperan. Jadi di sini ya ada praktek politiknya di dalam tubuh kita. Jadi bayangkan jika ada, jadi bayangkan misalnya gini, aku bekerja di bank, manajer cabang memberi perintah ke aku. Lalu CEO masuk dan memberikan perintah yang berbeda atau berlawanan ke aku. Perintah mana yang kira-kira aku harus patuhi? Perintah yang mana? Sudah terjawab ya. Kalau aku mau kerja di situ panjang, kerja di situ lama, mempertahankan pekerjaan aku harus melaksanakan perintah CEO, bukan? Ya kan? Harus CEO yang aku turuti kan? Nah, jadi di sini ada prioritas serupa yang tertanam dalam biologi kita, yang mengharuskan sel-sel mematuhi instruksi dari bos sistem saraf, walaupun sinyal-sinyal itu bertentangan dengan stimulus lokal. Jadi aku harus mengikuti perintah yang lebih tinggi, gitu. Jadi kalau misalnya Pak Presiden ngomong A dan gubernur ternyata ngomong B, ternyata aku harus ngikutin siapa? Ikutin Pak Presiden kan? Gitu. Jadi harus yang lebih tinggi yang harus kita ikuti, gitu. Di sini di dalam tubuh kita ya, gitu. Nah, sejalan dengan materi yang pernah aku sampaikan di beberapa tahun yang lalu, yang sebelumnya, bahwa otak adalah organ VIP nomor 1 dalam tubuh kita, gitu.
Coba kalau misalnya pengen tahu, aku pernah kasih sedikit materi itu. Kalau pengen tahu ya, boleh lihat di sorotan Instagram, aku taruh di sorotan kok. Jadi organ VIP tubuh kita tuh apa aja, urutannya dari nomor 1 sampai terakhir gitu ya. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman di beberapa tahun yang lalu yang mungkin sebenarnya udah kejawab. Cuman ini secara ilmiahnya penjelasannya seperti itu. Kenapa otak bisa menjadi organ VIP nomor 1 di dalam tubuh? Oke, nah kita balik lagi ke energi. Nah, orang Asia telah menghormati energi sebagai faktor utama yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Pada pengobatan timur, tubuh didefinisikan sebagai rangkaian jalur energi kompleks yang disebut meridian. Gitu ya. Nah, semua organisme termasuk kita manusia itu bahkan berkomunikasi dan membaca lingkungan mereka dengan mengevaluasi medan energi. Bukannya kita berkomunikasi dengan bahasa ya. Oke, sebenarnya gini. Karena manusia memang sangat bergantung pada bahasa lisan dan tulisan, dengan ini kita telah mengabaikan sistem komunikasi yang disebut dengan penginderaan energi. Karena kita sudah terbiasa dengan lisan ya dan tulisan, jadi kita itu mengabaikan sistem komunikasi penginderaan energi. Jadi penjelasannya gini, seperti fungsi biologis lainnya ya, karena jarang digunakan, itu biasanya kemampuan itu menjadi atrofi. Atrofi di sini itu contohnya gimana ya? Aku ngejelasinnya. Contoh atrofi itu lebih mudah, itu bisa kita lihat di dalam, mungkin karena kekinian ya, drama Korea, judulnya itu kalau nggak salah Unicell itu menjelaskan, jadi menceritakan sel-sel di dalam tubuhnya itu dalam bentuk animasi, dan setiap sel itu memiliki karakternya sendiri kan, menggambarkan perilakunya atau ciri khasnya setiap sel. Nah, di situ digambarkan ada sebuah pemakamannya itu isinya itu beberapa sel yang sudah dimakamkan di situ, atau bahasanya sudah mati. Ada beberapa sel yang dikuburkan di situ. Nah, salah satunya itu adalah sel, penggambaran selnya ya. Penggambaran selnya itu si sel penulis. Nah, sel penulis ini digambarkan sudah mati. Ini yang dinamakan atrofi. Bukannya atrofi itu penyusutan ya? Bukannya atrofi itu penyusutan, bukannya atrofi itu cuma pengecilan. Kenapa di sini digambarkan mati? Ini gambaran sederhananya ya. Mati bukan artinya benar-benar hilang sel itu, enggak. Jadi di situ digambarkan emang mati, tapi setelah ini karena digambarkan mati itu karena dia tidak dipakai selama bertahun-tahun. Tapi setelah itu si sang individu itu memunculkan lagi atau mengolah lagi, membiasakan lagi kebiasaannya dia menulis. Disitulah sel penulis itu hadir lagi di dalam cerita itu. Nah, ini yang dinamakan atrofi. Atrofi itu secara penjelasan memang penyusutan atau pengecilan ukuran sel, jaringan, organ atau bagian tubuh karena tidak pernah digunakan. Itu penggambarannya kalau di drama Korea yang tadi judulnya adalah Unicell. Jadi penggambarannya seperti itu, atrofi itu. Si selnya menghilang atau menyusut atau mengecil kayak gitu kan. Tapi dia bisa bangkit lagi, bisa ada lagi karena kita biasakan lagi. Sama dengan penginderaan energi itu, jadi bisa dimunculkan lagi kalau misalnya kita membiasakan lagi, mengubah lagi pola hidup, cara hidup kita yang sudah ketergantungan dengan teknologi, itu bisa gitu.